Oke semua, setelah kemarin kita sudah melakukan progress bar-nya yang ada di atas sini. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk fitur inputan formnya untuk bagian personal info dan juga summaringnya. Nah, di sini kita langsung coba saja kita masuk ke dalam codingan. Nah, berarti di sini kita akan buat komponen dulu untuk personal info. Kita masuk ke folder komponen, kemudian buat file dengan nama personal info form.jsx. Nah, dalam personal info formnya ini kita buat lifca komponen baru. Kemudian dia akan terima beberapa props seperti data inputannya apa. Kemudian on change untuk mengganti nilainya. Kemudian kita buat juga untuk remove backgroundnya. Background. Kemudian set remove background. Nah, seperti ini. Kemudian di sini karena inputan dari personal infonya itu lumayan banyak nantinya, kita akan buat untuk handle change-nya nanti. Kita simpan di atas const handle change sama dengan dia akan terima field dan juga value-nya. Nah, kemudian di sini dia akan jalankan sebuah fitur on change berdasarkan kita buat objek, dia ambil data sekarang yang digabung dengan field data yang baru. Field titik 2 value. Nah, seperti ini. Kemudian pertama di sini kita buat dulu untuk bagian header-nya. Sini kita buat berupa fragment. Bagian atas kita buat H3 dengan class name text alge font bold. Kemudian text gray 900. Ini untuk bagian personal information. Kemudian di bagian bawahnya kita buat deskripsinya. Sini class name text small text gray 600. Get started with personal information. Oke, nah ini untuk bagian headernya kita coba masukkan dulu, kita panggil untuk personal infonya ke dalam resume builder view. Di sini kita panggil personal info form. Kemudian kita masukkan untuk props-nya. Di sini data. Nah, untuk inputan datanya dia ambil dari resume data titik personal info. Kemudian untuk fitur on change-nya. Nah, untuk fitur on change-nya di sini dia akan menjalankan sebuah fungsi dengan mengambil datanya, dan di sini kita tinggal set nilainya, set resume data, yang mana nilai dari resume datanya kita ambil dari data sebelumnya, kemudian kita gabung dengan data yang sekarang. Nah, di sini untuk data yang sekarang itu ambilnya dari personal info, data yang baru kita ubah. Nah, seperti ini. Dan di bagian bawah kita gabung berdasarkan data sebelumnya. Kemudian di bagian bawah kita lempar juga untuk remove background-nya. Untuk remove background, nilainya ambil dari remove background. Kemudian untuk ngeset nilainya ambil dari set remove background. Oke, kemudian kita tinggal cek tampilannya. Kita masuk ke web browser. Nah, tampilannya seperti ini, personal info get started with personal information. Selanjutnya di bagian bawahnya kita buat dulu untuk tampilan gambar yang kita upload. Kita masuk ke dalam codingan. Berarti di sini kita buat div dengan class name flex item center gap 2. Sini kita buat label
dengan kondisi jika data image-nya ada, maka kita tampilkan berupa gambar. Sini image, kemudian source-nya. Nah, source-nya di sini kita coba tampilkan nilainya dengan type of data titik image sama dengan di mana tipe data dari image itu berupa string, kemudian di bagian bawah. Jadi jika data image itu berupa string, maka kita tampilkan data image-nya langsung. Selain itu, kita coba tampilkan URL titik create object URL dari nilai data image kita. Kemudian di sini kita buat else-nya titik 2. Selain itu, kita tampilkan div, yang mana div-nya di sini kita styling terlebih dahulu, class name, flex, atau langsung inline flex, item center, kemudian gap 2, mt 5, x slide 600, kemudian over titik 2, x slide 700, kursor pointer. Nah, di sini kita coba tampilkan icon user. Kita tinggal import dari Lucid icon dengan class name, size-nya 10, kemudian padding-nya 2.5, border, kemudian rounded full. Ini untuk menampilkan image-nya. Kalau gambarnya belum ada, berarti kita tampilkan icon image di sini, image user. Kemudian di bagian bawah kita tampilkan di sini upload user image. Nah, setelah itu, setelah kondisi div yang kita buat di sini untuk datanya, di bawahnya kita buat untuk inputannya. Di sini input tipe file, kemudian yang kita accept itu cuman format image slash jpeg sama image slash jpng. Dengan class name di sini dia terhidden atau tidak tampil. Kemudian kita tinggal on change, atur perubahannya. Di sini panah, kita panggil fungsi handle change kita, yang mana di sini dia butuh 2 parameter. Pertama, nama filenya itu image, kemudian target dot false index ke 0, karena cuma satu data yang kita coba tampilkan. Jadi sini kita ambil filenya dari indeks ke 0-nya saja. Nah, ini kita coba testing dulu untuk file uploadnya. Nah, di sini sudah ada icon user, kemudian upload image kalau gambarnya belum ada. Ini kita coba upload. Kita ambil gambar. Contoh yang ini. Nah, di sini gambarnya bakal tampil. Cuman mungkin di sini gambarnya terlalu besar. Kita coba atur terlebih dahulu. Kita masuk ke codingan. Nah, setelah labelnya ini kita buat lagi fungsi dengan type of data titik image sama dengan objek. Maka kita akan tampilkan untuk gambarnya di sini. Nah, untuk gambarnya kita buat dulu berupa div dengan class name flex call gap 1 pl4 text sm. Nah, ini untuk paragraf kita atur juga untuk remove backgroundnya, background. Nah, untuk remove backgroundnya sendiri, di sini kita coba atur menggunakan switch. Kita masuk ke prebuild. Nah, untuk di prebuildnya di sini kita searching, yaitu untuk switch toggle. Nah, kita buat switch toggle-nya mungkin seperti ini nantinya.
Ini kita bisa copy. Berarti kita bisa copy dari label yang ini saja. Copy. Kita coba paste di bagian bawah. Berarti di bawah sini. Kemudian kita cek untuk stylingnya. Di sini kursor, item center, gap 3, test 600. Kemudian ini untuk inputan checkbox kita. Nah, di inputannya di sini kita masukkan untuk on change dan juga value-nya. Sini on change. Nilai dari on change-nya kita ambil dari set remove background. Dia ambil dari data sebelumnya. Kemudian yang berlawanan dengan data sebelumnya untuk nilainya. Kemudian di sini untuk ceknya, jadi tercek kalau di sini remove background-nya itu bernilai true. Tapi kalau dia bernilai false berarti di sini tidak bakal tercek. Nah, kemudian bagian bawah, nah ini untuk bagian div-nya kita cek dulu. Oke, di sini kita coba atur dulu tampilannya. Ini per check. Ini untuk link-nya. Sini kita buat per. Kemudian warnanya kita ganti. Di sini ke green. Ini juga green. Kemudian bagian bawah di sini kita hapus saja untuk enable-nya dan kita cek lagi dot absolute. Kayaknya sudah aman untuk tampilan dari spamnya. Kita cek dulu. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, cuman mungkin bagian toggle-nya ini lumayan sempit karena gambarnya lumayan besar. Kita lakukan dulu styling untuk image-nya di sini. Styling terlebih dahulu, berarti bagian image yang ini kita belum kasih class name dengan nama di sini W16, height-nya 16, rounded full, object cover, kemudian MT 5, ring slide 300, over 2, opacity 80. Dan alternatif user image. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini untuk remove background-nya kalau kita ingin remove background-nya. Nah, di sini sudah ada untuk image-nya, kemudian kita buat untuk inputan-inputan lainnya. Nah, di sini kita masuk ke dalam codingan. Nah, kita bisa cek dulu ke dalam model kita untuk inputan-inputannya apa-apa saja yang kita butuhkan. Kita bisa masuk ke model bagian resume. Nah, ini untuk personal info-nya. Kita bisa copy untuk inputan-inputannya apa-apa saja. Kita coba paste ke bawah sini. Setelah type of di bagian div bawah sini. Ini untuk inputannya. Jadi untuk inputan pertama image-nya sudah ada. Sekarang tinggal full name, job title, email, phone, address, LinkedIn URL, dan juga portfolio URL yang kita buat untuk inputannya. Di sini untuk inputannya kita bisa ambil saja dari login view kita. Kita copy teks inputannya di bagian bawah sini. Yang ini. Kita bisa copy. Kemudian kita coba masukkan ke personal info. Ke sini. Nah, di sini kita ambil ikonnya dari icon user. Kemudian kita buat size-nya 16. Dan di sini kita buat div untuk pemisahnya. Kita masukkan ini ke atas. Kemudian class name space Y1 MT5. Kemudian di sini di bagian flex-nya kita atur untuk jaraknya. Ini kita hapus saja. Untuk bagian flex-nya hapus.
kita ganti berupa label. Sini label. Nah, dalam labelnya kita atur untuk kelasnya di sini flex item center. Kemudian gap 2, text XM, font medium. Kemudian text gray 600. Nah, ini untuk bagian label teksnya. Nah, untuk label teksnya kita atur di bagian bawah sini. Ini untuk inputan full name dengan spam. Nah, untuk spamnya di sini kita buat dia ada simbol bintang yang mengartikan bahwa dia wajib diisi. Sini bintang. Nah, kemudian inputnya kita simpan di bagian bawah setelah labelnya. Input. Nah, di inputnya tipenya teks, kemudian value-nya ini kita ganti ke data karena berupa objek. Dia masuk ke objek bernama full name. Kalau tidak ada nilainya, kita buat berupa string kosong. Dan untuk contents-nya, dia akan jalankan fungsi handle change dengan parameter. Di sini untuk key-nya, dia ambil dari full name. Dan target value untuk nilainya. Target value. Nah, kemudian di sini name-nya kita bisa hapus. Placeholder-nya enter your full name. Nah, untuk kelasnya di sini kita coba lakukan styling juga. Sini mt1, kemudian wfull, x3, py2, border, clay 300, rounded lg, kemudian untuk fokusnya, sini fokus, ring, kemudian fokus, ring blue atau ring 500, kemudian fokus lagi, border, ring 500, transition, color, text, sm. Jadi seperti ini. Dan kita buat dia wajib diisi. Di sini required. Kita cek dulu tampilannya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Inputan full name, kemudian di sini untuk inputannya. Cuman di sini bordernya tidak ada. Kita coba kasih border. Sini border. Nah, bordernya kita buat lebih terang warnanya. Di gray 500. Nah, jadi seperti ini untuk inputan full name kita. Kemudian kita buat inputan selanjutnya yaitu untuk inputan email. Berarti ini sudah kita buat untuk inputan email. Nah, ini kita bisa copy yang ada di sini. Nah, kemudian di sini untuk ikonnya itu icon mail icon atau mail dengan size yaitu 16 atau kita ganti size-nya di sini class name size 4. Nah, width pun juga dengan yang di atas kita ganti size-nya juga ke class name size 4. Kemudian kita tinggal atur untuk nama inputannya itu email. Di sini type-nya berupa email, enter your email. Kemudian di sini datanya email, handle change-nya email, kemudian target value, dan dia wajib diisi, required. Selanjutnya kita buat inputan untuk job title-nya. Ini kita paste lagi ke sini. Untuk job title, ini job title. Nah, untuk ikonnya yaitu briefcase. Di sini kita atur briefcase business
dengan class name size 4. Nah, kemudian untuk job title-nya di sini kita tinggal ganti dia tipenya text, kemudian placeholder, enter your job title. Kemudian di sini kita ganti job title dan di on change-nya job title. Nah, ini sesuai dengan nama key-nya di inputan kita, yaitu job title yang ini. Nah, selanjutnya untuk inputan font yang kita buat, sini kita bisa copy lagi dari sini ke sini, paste ke bawah. Nah, ini untuk font dengan icon yaitu font. Kemudian di sini tipenya yaitu tel. Enter your phone number. Nah, untuk phone numbernya di sini kita tinggal atur value-nya juga. Sini font, P-nya huruf kecil, sini juga font dari target value. Selanjutnya di sini fontnya sudah, kita tinggal atur untuk address, untuk alamat. Nah, ini kita samakan saja dengan yang ada di sini. Dengan tipenya yaitu tipe inputannya teks. Ini untuk address dengan icon mapping. Nah, kemudian untuk addressnya sini kita atur value-nya address. Enter your address. Sini juga address. Dia wajib diisi. Dan kita tinggal masukkan untuk URL LinkedIn dan juga URL portofolionya. Nah, ini addressnya sudah, tinggal LinkedIn URL kita atur di bawah di sini. Nah, ini untuk LinkedIn URL-nya. LinkedIn untuk inputannya. Nah, ini tidak wajib diisi, kita bisa hapus spamnya. Nah, di sini untuk ikonnya kita buat saja namanya link 2. Kemudian ini name-nya. Ini handle change-nya, enter your LinkedIn URL. Oke, dan terakhir untuk inputan portofolio URL yang ini. Oke, kita buat di bawah. Kita bisa copy dulu. Nah, untuk portofolio di sini kita buat globe. Sini website. Untuk link website kita. Kemudian di sini portofolio URL. Kemudian di sini kita cek dulu yang tadi. Oke. Sini juga portofolio URL, target value. Dan tidak wajib diisi, kita hapus required-nya di sini juga. Oke, kita cek dulu tampilannya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ada inputan full name, email, job title, font, address, LinkedIn, dan juga website. Nah, selanjutnya kita atur bagian next-nya, yaitu untuk halaman summary-nya sekarang. Di sini kita bisa masuk ke dalam codingan, kita buat komponen baru. Sini komponennya kita buat file dengan nama summary form.jsx. Kita buat komponennya LAFCA. Kemudian di sini kita tinggal ambil untuk props-nya, data on change sama set resume data. Oke, kemudian di div-nya kita tinggal atur tampilan. Di sini div class name space y4. Dan untuk teksnya yang bagian sini kita coba copy saja dari personal form untuk bagian header-nya. Di
Bagian header berarti dari sini ke sini. Kita masukkan ke sini. Nah, ini untuk halaman summary. Nah, kemudian di bagian bawah, add yours professional summary. Kemudian kita tinggal buat untuk input field-nya di bagian bawah. Sini kita buat div dengan class name. Ini kita masukkan ke dalam. Nah, ini untuk form-nya. Ini form. Sini div class name mt6. Kemudian bagian bawah kita tinggal buat berupa text area dengan value. Nah, untuk value-nya nilainya ambil dari data. Kalau tidak ada kita buat berupa string kosong. Kemudian untuk on change-nya di sini on change target dot value. Nah, kemudian di sini kita atur untuk kelebarannya raw 7. Dan kita tinggal buat untuk class name. Sini wayful E3 px4 mt2, kemudian border text sm border gray 300 rounded lg, fokus ring, kemudian fokus ring blue 500, kemudian fokus lagi border, mungkin kita kasih green 500. Ini kita ganti ya warnanya, utamanya menjadi warna green. Kemudian outline noun, saya hilangkan outline-nya. Transition, color, size-nya kita hilangkan. Dan kita tinggal buat placeholder, enter your professional summary. Nah, ini kita tinggal coba pasang di resume builder view kita di bagian sini. Nah, berarti di sini kita tinggal panggil summary form. Kemudian di summary form-nya kita tinggal datanya, ambil dari resume data, titik, summary. Kemudian untuk on change-nya kita atur dari data. Kemudian panah, di sini kita set nilainya, set resume data. Kita ambil data dari sebelumnya. Sini, ref panah kurung, kita ambil data sebelumnya yang kita gabung dengan data yang sekarang. Jadi summary titik 2, nilainya ambil dari data. Dan untuk set resume datanya, sini ambil dari set resume data. Jadi seperti ini untuk summary-nya. Kita cek dulu tampilannya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, mungkin untuk teksnya tidak terlalu kelihatan, kita atur dulu. Sini bordernya kita tambahkan untuk bordernya ke 500. Nah, ya seperti ini. Enter your professional summary. Sudah ada untuk inputan summary-nya. Dan juga sudah ada untuk inputan personal infonya. Nah, selanjutnya kita coba tampilkan datanya ke sini untuk review dari resume kita di bagian kanan sini. Nah, ini kita coba atur. Kita masuk ke resume view.
Berarti kita atur yang ada di sini untuk previewnya. Nah, untuk previewnya sendiri, kita lakukan styling terlebih dahulu. Div class name lg all spam 7 lg titik 2 call spam 7, kemudian max lg mt 6 untuk margin topnya. Nah, kemudian di sini kita akan buat div pertama. Nah, nanti untuk actionnya, ya, untuk action bagian print dan share. Ini nanti kita atur. Nah, kemudian di bagian div bawah. Nah, di bawah ini itu untuk bagian resumenya. Nah, ini kita coba buat komponen baru untuk resume preview. Kita buat komponen di sini resume preview.jsx lafca. Nah, kemudian di sini props yang akan dia terima yaitu data. Kemudian jenis template-nya nanti template. Kemudian accent color untuk warnanya dan accent color-nya. Nah, kemudian di sini kita tinggal atur bagian return. Kita buat div dengan class name wayful, kemudian bg gray 100, dan di dalam div-nya ini kita buat div lagi dengan id bernama resume preview. Kemudian tinggal kasih class name folder gray 200. Ini untuk printnya nanti. Kalau dia terprint, kita hilangkan shadow-nya. Shadow none. Dan pada saat dia di print, kita hilangkan juga bordernya. Border none. Nah, kemudian di bagian bawah, setelah div-nya, kita lakukan di sini untuk render template. Untuk render template-nya di bagian bawah dibuat div dengan class name maxw 4xl, kemudian mx auto padding 8, kemudian bg white x gray 800, leading relaxed. Oke. Nah, kemudian pertama kita atur dulu untuk bagian header-nya. Nah, ini untuk bagian header-nya kita coba tampilkan untuk personal info. Kita buat dulu text center MB8 BB6 border B2. Nah, ini untuk bagian header kita buat H1. Nah, di sini untuk bagian nama yang kita inputkan text XL font bold. Nah, di H1-nya kita buat stylenya. Nah, stylenya nanti itu berdasarkan color yang diterima dari accent color. Nah, kemudian di H1 kita atur data titik personal info, yaitu full name. Nah, kalau tidak ada di sini enter your full name. Nah, ini kita buat berupa string. Nah, ini untuk bagian full name-nya, kemudian kita buat di bawah untuk job title-nya. Sini H2 class name text lg, kemudian my2 text gray
600. Nah, di sini kita tampilkan untuk job title. Kita hapus yang ini. Kemudian sini dia akan jalankan untuk job title. Sini T-nya huruf kapital. Nah, kemudian kita buat div untuk bagian di bawahnya. Sini class name, flex wrap. Kemudian justify center. Gap 4. Text SM, text gray 600. Kemudian di sini kita tampilkan untuk emailnya. Di sini data personal info titik email. Jika personal info emailnya ada, maka kita tampilkan di sini berupa div dengan class name, flex, item center, gap 1. Dan kita tinggal tampilkan icon mail dengan class name, size 4. Kemudian di bawah spam kita tampilkan data email kita dari yang ada di sini. Data personal info email. Nah, kemudian kita tampilkan juga untuk bagian font. Di sini untuk font. Nah, kita ganti ikonnya ke font. Sini font. Dan di bawah untuk address. Ini address. Kemudian di sini address. Dan untuk ikonnya map, pin. Dan di bagian bawah itu untuk LinkedIn URL. LinkedIn URL. Nah, di sini untuk linknya, ikonnya link 2, LinkedIn URL di bagian bawah, yaitu untuk portofolio URL. Portofolio URL. Ini portofolio URL dengan icon globe. Setelah itu, setelah bagian header, kita coba buat untuk summary-nya. Di bagian bawah sini, kita buat jika ada data titik summary, maka kita akan tampilkan nilainya. Di sini kita buat berupa section. Section dengan class name. Kita kasih margin bagian bawah, MB4. Kemudian di sectionnya kita buat H2. Class name. Text XL. Font semi bold. MB 3 dengan stylenya. Stylenya ambil dari color. Tik 2 accent color kita. Nah, ini untuk professional summary atau mungkin summary. Nah, di dalam bawah H2-nya kita buat paragraf, tampilkan data titik summary dengan class name, text gray 700, leading, relaxed. Oke, kita tinggal jalankan. Di sini resume, preview. Kemudian kita tinggal lempar untuk propsnya. Pertama datanya. Nah, datanya ambil dari resume data. Kemudian template yang kita gunakan ambil dari resume data. Titik template. Kemudian accent color ambil dari resume data. Titik accent color. Kemudian di sini cuman 3 ini. Kita cek tampilannya.
Oke, tampilannya malah ke bawah. Cuman di sini untuk inputannya kayaknya sudah aman. Contohnya di sini kita inputkan. Nah, di sini bakal terganti. Kita tinggal buat inputannya berada di bagian kanan sini harusnya. Ini kita atur dulu, masuk ke dalam codingan. Berarti di sini dari sini ke sini kita cut masuk ke div yang ada di sini. Oke. Nah, sudah ada. Kita coba inputkan di sini full name kita, Reski Putra. Nah, kemudian email reski@mail.com. Nah, dia secara real time. Sini bakal tampil job title-nya web developer. Kemudian phone-nya 082 333 444 555. Address-nya Makassar. Kemudian LinkedIn URL http://linkedin.com. Kemudian di sini http://my website website.com. Nah, kemudian kalau kita mengarah ke summary, next. Nah, ini kita tinggal masukkan untuk inputan summary-nya. Contoh di sini kita masukkan saja lorem ipsum. Kita cuma testing untuk tampilan nilainya. Kita copy yang ini ke sini. Jadi seperti ini untuk tampilan dari inputan resume kita. Jadi kita bisa inputkan secara real time. Yang tampilannya langsung bisa kita lihat di bagian kanan dari UI aplikasi kita. Nah, di video berikutnya kita akan coba untuk buat form-form dari inputan yang lain kayak experience, education, project, dan juga skill. Jadi jika ditanyakan silahkan masuk grup Discord yang ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.